Hai, halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah hari Minggu aja ya. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GCKI Mangguwarjo. Papa, Mama, dan Kakak bisa menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu loh. Mari kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengawali sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu hari ini. Berkati kami Tuhan, jadikan kami ladang yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami anak-anak terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah.
Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Hai adik-adik semua, kita ketemu lagi bersama Kananda di Sekolah Minggu GJKI Maguwoharjo. Yeay, gimana nih kabarnya nih adik semua? Sehat ya? Nah, di kesempatan Sekolah Minggu hari ini, Kananda mau ceritain sesuatu yang menarik nih buat adik-adik semua. Ada yang tahu Kananda mau ceritain apa? Nah, Kananda ini mau ceritain seseorang yang udah meninggal lalu dibangkitkan lagi oleh Tuhan Yesus atau hidup kembali. Udah ada yang pernah dengar belum ceritanya tentang ini? Pas banget nih, kalau belum ada yang pernah dengar, nih Kananda mau ceritain buat adik-adik semua ya. Nih Kananda langsung ceritain aja ya. Yang judulnya Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Diambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh, Tuhan Yesus pun mendengar kabar itu. 2 hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah meninggal dan telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun ikut menangis. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu, mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar dari kubur dan seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup kembali dan sudah berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, gimana nih adik ceritanya? Kan Anda ulangin sedikit lagi ya ceritanya ya. Jadi, tadi ada 3 bersaudara yang namanya Maria, Marta, dan Lazarus yang hidup di kota Betania. Nah, tetapi dari 3 bersaudara ini tadi, yang bernama Lazarus ini sakit ternyata adik-adik. Nah, lalu yang 2 saudara ini, Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Nah, Tuhan Yesus pun mendengar kabar itu, dan lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bergegas pergi ke kota Betania. Nah, tetapi sayangnya, setelah sampainya Tuhan Yesus dan murid-muridnya di kota Betania, Lazarus sudah meninggal dan sudah dikubur selama 4 hari.
Nah, lalu Tuhan Yesus pun menangis. Dan Tuhan Yesus pun pergi ke kubur yang sudah tertutup batu itu. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, angkatlah batu itu. Lalu mereka pun menuruti kata Tuhan Yesus dan mereka mengangkat pintu batu itu dan kuburan Lazarus pun terbuka. Setelah dari itu, Tuhan Yesus mengucap syukur nih adik-adik. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, dan dia berteriak, Lazarus, marilah keluar. Nah, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur dan mau berteriak kepada di dalam kubur itu tadi, yaitu Lazarus marilah keluar, tiba-tiba Lazarus yang sudah meninggal itu berjalan keluar adik-adik. Lalu badannya yang masih tertutup kain kafan pun terbuka dari tubuhnya. Nah, lalu Lazarus pun hidup kembali dan bisa berjalan adik-adik. Nah, lalu Maria dan Marta ini yang saudaranya Lazarus ini makin percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, jadi gimana adik-adik? Di dalam cerita ini kita harus percaya kepada Tuhan. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bagaimana mungkin manusia, seseorang atau manusia yang sudah meninggal kok bisa dihidupkan kembali adik-adik? Kok bisa hidup lagi? Nah, kalau bukan Yesus Kristus adalah Tuhan, nggak mungkin bisa terjadi adik-adik. Karena itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Nah, lalu kita harus makin percaya bahwa dalam cerita ini diambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 1-44 ini adik-adik bisa kalau mau lebih detailnya bisa dibaca dalam situ. Nah, tapi kalau Anda ceritain di sini singkatnya aja dan poinnya aja bahwa kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, karena apa? Di dalam cerita ini tadi yaitu orang yang sudah meninggal pun dan ketika Tuhan Yesus berteriak, marilah keluar dari yang sudah meninggal itu pun, nah, orang yang sudah meninggal ini yaitu Lazarus pun berjalan keluar adik-adik, mendengar suara Tuhan Yesus itu tadi. Nah, jadi gitu adik-adik. Gimana nih adik-adik? Ceritanya tadi seru nggak? Menarik nggak? Pastinya seru dan menarik ya adik-adik ya. Nah, setelah cerita tadi, kalian punya satu pertanyaan nih buat adik-adik semua nih. Mudah kok adik pertanyaannya, yaitu tadi namanya siapa ya adik-adik yang sudah meninggal lalu dibangkitkan lagi oleh Tuhan? Ada yang masih ingat tadi siapa yang sudah meninggal lalu dibangkitkan lagi oleh Tuhan? Tadi yaitu namanya Lazarus ya adik-adik ya, yang sudah meninggal lalu dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Nah, sekarang tadi kita udah cerita nih, sekarang Kak Nanda punya ayat hafalan nih buat adik-adik semua nih. Sebelum Kak Nanda lanjut, ambil dulu Alkitabnya adik-adik yuk. Udah diambil adik-adik Alkitabnya? Udah ya? Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya di kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Kalian Anda ulangin sekali lagi. Buka Alkitabnya adik-adik di kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Udah ketemu adik-adik? Sudah ya? Nah, sekarang yuk adik-adik kita baca bareng yuk. Hitungan dari Kak Nanda ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita ulangin sekali lagi yuk adik-adik yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, di dalam ayat ini, kenapa kalian ambil ayat ini? Karena di dalam cerita tadi yaitu di mana Lazarus yang sudah meninggal lalu dibangkitkan lagi oleh Tuhan itu karena Lazarus sudah yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan adik-adik. Sama halnya kalau semisal adik-adik punya harapan mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi pemain sepak bola, pokoknya mau apapun yang adik-adik inginkan itu adik-adik harus yakin dan tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena apa? Karena kalau adik-adik tetap percaya dan yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan Yesus selalu menunjukkan jalan kebenaran itu. Walaupun adik-adik
sudah hilang harapan. Nah, tapi Tuhan Yesus nggak akan hilang dari hati adik-adik. Tuhan Yesus selalu melihat dan selalu menolong adik-adik semua, walaupun yang sudah hilang harapan itu adik-adik. Nah, jadi adik-adik sebagai anak Tuhan harus yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu menolong kita semua ya adik-adik ya. Itu adik-adik. Nah, gimana didik sekolah minggu pada hari ini? Asik bukan? Kita udah memuji nama Tuhan, udah mendengarkan cerita dan belajar sedikit tentang firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Tapi jangan bersedih karena kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu selanjutnya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu pada hari ini. Engkau sertai awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa dalam keadaan lancar. Bapa, kami juga mengucap syukur atas kakak-kakak pengajar sekolah minggu yang sudah Engkau kirimkan kepada kami dengan ketabahan hatinya, dengan kesabaran. Bapa, kiranya Engkau berikan mereka berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu. Bapa, kita juga akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, Bapa. Bapa, kiranya Engkau sertai kami, Engkau urapi kami satu persatu dimanapun kami berada. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.